Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan thayyiban katsiran mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Walhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus solihati. Walhamdulillahilladzi qad amarana bil ukhuwah wat ta'awun wa nahana 'anit tafarruqi wa tanazu'. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan tunjina min adzabillah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah dengan orang-orang yang benar. Orang yang benar disebut ahlul khair. Mereka pecinta ilmu, perindu surga, ahli ibadah, ahli taat, ahli taubat, ahli syukur, ahli sabar, ahli Quran, ahli silaturahmi, ahli kebaikan. Insya Allah kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena nikmat Allah tak mampu untuk kita menghitungnya. Maka elok untuk kita senantiasa berzikir, kita lafazkan kalimat thayyibah. Kalimat yang ringan diucapkan namun sangat berat dalam timbangan, bahkan akan mengantarkan diri kita meraih ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kalimat thayyibah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Kepada Nabi Muhammad kita bersolawat, mencintainya, mengamalkan tuntunannya yaitu Al-Quran dan As-Sunnah agar kita bahagia selama dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian, pecinta ilmu perindu surga, mari kita luruskan niat karena Allah kita bertemu. Karena ukhuwah jangan berpisah. Kita hadir di majelis ilmu. Semoga Allah turunkan berkah. Amin ya rabbal. Terima kasih wasilah Bapak Yusuf sehingga di kesempatan pagi ini bisa bersilaturahim, bermuajah dengan Bapak Ibu sekalian di kesempatan yang berbahagia ini. Semoga langkah kita mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tema yang diminta adalah malam Lailatul Qadar. Tapi kalau pagi apa ya namanya Pak ya? Subahul Qadar kali ya. Kalau malam Lailatul Qadar, kalau pagi Subahul Qadar. Masya Allah. Ya, begitu cepatnya waktu berlalu, tidak terasa hari ini kita sudah masuk di hari yang ke-22. Cepat nian waktu itu. Mungkin masih ingat ya, ketika Ramadan akan tiba itu bahagianya tercermin, terungkap, dituliskan dalam kalimat yang macam-macam lah. Ahlan wa sahlan, bulan suci Ramadan, gitu ya. Kalau saya boleh menuliskan dalam sebuah syair, saya akan katakan, Ramadan, bulan yang dirindu, saatnya menata diri dan kalbu. Dengan puasa kita raih ridha Allah Tuhan yang satu, agar diampuni seluruh dosa di masa lalu. Maka orang Islam, KTP-nya jelas Muslim, tak puasa, kata Bang Haji, terlalu. Nah, gitu kira-kira ya. Ini ngomongin tema ini memang Masya Allah mungkin sudah sekian puluh kali ya kita bicara tentang Lailatul Qadar itu ya. Ini sebenarnya lebih menyegarkan ingatan saja. Yang paling penting itu adalah bagaimana kita menyambutnya, bagaimana kita untuk mengisi malam tersebut sehingga kita mendapatkan keberkahannya, itu yang paling penting. Jadi ini sebenarnya kita saling mengingatkan saja. Baik. Malam Lailatul Qadar adalah malam yang sangat istimewa dan penuh keberkahan dalam Islam. Malam ini disebut dalam Al-Quran sebagai malam yang lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan itu 83 tahun lebih. Di mana amal ibadah pada malam tersebut dilipat gandakan pahalanya. Sebelum kita ngomongin Lailatul Qadar, memang ada hadis khusus. Ini yang menginspirasi kita mengapa kita bersemangat mengisi hari-hari Ramadan. Rasul mengatakan,
Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannati wa ghuliqat abwabun nari wa sufidati syayatin. Ketika Ramadan tiba, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan pun dibelenggu. Tapi menyedihkan, bukan untuk mencela seseorang. Hadisnya jelas, faktanya yang terjadi apa? Walaupun dikatakan sebagai bulan istimewa, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan dibelenggu, masih banyak setan berkeliaran. Hari Jumat yang lalu seorang jamaah kami motornya hilang. Hati-hati, makin dekat dengan Lebaran, setannya makin banyak tuh. Ada yang nanya, Ustadz bagaimana itu? Katanya Ramadan bulan berkah, tapi ada musibah juga. Ini kayaknya kontradiktif ini. Oh tidak. Kalau urusan Ramadan bulan berkah itu pasti dalilnya banyak. Tapi kalau ngomongin musibah itu tidak kenal waktu. Kapanpun dimanapun musibah bisa terjadi. Kalau di Bonasarana Indah ini nggak banjir ya Pak? Alhamdulillah. Masya Allah. Berkah yang ada di sini ya. Tapi saudara kita khususnya yang di daerah Bekasi itu sampai 3,5-4 meter bahkan. Itu yang terjadi ya. Dan memang dalilnya jelas itu. Orang beriman tuh pasti diuji. Tidak ada orang beriman tidak diuji imannya. Pasti diuji imannya. Tapi ujiannya lebih ringan. Lebih ringan dibandingkan orang dulu. Sebagaimana yang Allah sebutkan di Al-Quran pada surat Al-Ankabut. Ahsiban nasu ayyutraku ayyakulu amana wa hum la yuftanun. Apakah cukup kalian dengan mengatakan telah beriman sementara tidak diuji lagi? Nggak mungkin, pasti diuji. Walakat fatana alladziina min qablihim. Orang dulu tuh ujiannya lebih berat dibandingkan apa yang kita alami hari ini. Nabi mengatakan dalam hadis Tirmidzi, khalaqallahu kulla syai'in fakataba hayataha wa mautaha wa musibataha wa rizqaha. Bahwa segala sesuatu yang telah Allah ciptakan dituliskan 4 perkara. Hidupnya, matinya, musibahnya, rizkinya. Izinkan saya menulis dalam sebuah syair. Hidup sedang kita jalani. Kematian pada waktunya pasti terjadi. Musibah sudah datang silih berganti. Seolah tiada henti. Namun rizki ada setiap hari. Bahkan sampai saat ini. Syair riwayat Anwar Zuhri. Gitu ya. Nah itu ngomongin musibah. Karena kita sedang bicara keutamaan Lailatul Qadar. Berharap musibah bisa dihalau. Datanglah berkah yang banyak. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kelas, ini selingan saja Pak ngomongin musibah itu. Faktanya memang kita harus waspada, hati-hati. Pertama, makna dan keutamaan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar adalah malam yang sangat istimewa, di mana Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Tadi ayatnya sudah dibaca. Jadi jelang berakhirnya Ramadan, ayat itu harus sering-sering dibaca itu Pak. Itu menginspirasi kita sambil kita berdoa. Ayat itu dibaca dengan harapan kita meraih Lailatul Qadar, malam yang penuh dengan kemuliaan. Keistimewaan malam ini disebutkan dalam surat Al-Qadar, yaitu surat yang ke-97. Sesungguhnya kami menurunkannya Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Dan tahukah kamu apakah malam Lailatul Qadar itu? Malam Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Kira-kira sampai nggak umur kita sampai 83 tahun? Kita berdoa. Semoga Allah berikan kita umur yang barokah. Amin. Kan Rasul mengatakan orang yang paling berbahagia itu ketika dapat 2 perkara. Khairunas man tola umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia itu yang panjang umurnya, baik pula perbuatannya. Amal solehnya begitu banyak. Masya Allah. Jadi keutamaan Lailatul Qadar terletak pada pahala amal ibadah yang dilaksanakan pada malam itu. Yaitu dilipat gandakan menjadi lebih baik daripada 1000 bulan. Sekitar 83 tahun 4 bulan. Ini setiap tahun kita diingatkan. Tapi yang paling penting kita mohon pada Allah. Semoga kita mendapatkannya. Amin. Kemudian yang kedua, tanda-tanda Lailatul Qadar. Orang mungkin punya pengalaman yang pernah mendapatkan. Allahu alam nih. Tapi jangan kepedean. Aku sudah dapat Lailatul Qadar, nggak usah.
Malam yang tersembunyi. Tetapi ada beberapa tanda yang bisa kita rasakan. Seperti malamnya tenang gitu ya. Malam yang tenang, tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin. Terang benderang meskipun tanpa cahaya bulan yang jelas. Terasa terang benderang itu. Tidak ada suara gaduh ya. Seperti suara gemerisik angin atau suara makhluk lain. Dan di pagi harinya, setelah Lailatul Qadar itu matahari terbit tanpa sinar merah yang merupakan tanda bahwa malam tersebut adalah malam yang penuh keberkahan. Kalau saya katakan dengan bahasa saya, malam yang indah, pagi yang cerah, hati bahagia, tak pernah resah, senang dan susah, alhamdulillah karena hidupnya untuk ibadah. Tapi kalau istri salihah, dia kasih kalimatnya beda, Pak. Istri salihah ngomongnya apa, Pak? Malam yang indah, pagi yang cerah, hati bahagia, tak pernah resah, senang dan susah, alhamdulillah. Uang belanja kurang, bukan musibah. Betul, Bu? Alhamdulillah. Masya Allah. Baik, tanda ini kita tetap tidak dapat mengetahui dengan pasti kapan malam Lailatul Qadar itu terjadi. Dan karenanya Rasulullah SAW menganjurkan umatnya untuk mencari Lailatul Qadar di 10 malam terakhir Ramadan. Walaupun disebutkan dalam hadis potensinya ada di malam-malam ganjil. 21 sudah kita lewati. Malam ini malam 23. Kemudian 25, 27, 29 itu kan prediksi secara umum. Secara khusus tidak ada yang tahu. Jadi lebih elok bagi kita lupakan yang telah lalu, fokus mulai malam hari ini. Mudah-mudahan ya kekurangan kita yang sudah kita mungkin tertinggal kemarin, kita bisa perbaiki. Kata orang Arab apa? Lan tarji'al ayyamul lati madad. Tidak akan pernah kembali hari yang telah lewat. Harinya masih sama, tapi suasananya mungkin beda. Hanya kalau orang ngomongin hari, selalu ada inspirasi, Pak. Hari itu punya makna gitu. Tapi ini nggak pakai hadis, pakai intuisi, pakai analisa sendiri ya. Dan jangan dikatakan bid'ah pula ya. Nah, hari ini hari apa, Pak? Sabtu. Sabtu itu kata saya sabar untuk menunggu. Besok hari? Benar, Ahad. Jangan bilang minggu ya. Sebab minggu artinya minggat melulu. Itu kalau minggu ya. Begitu Senin, senantiasa indah. Wow. Selasa, selalu sabar. Begitu Rabu, khusus untuk orang awak ini. Rabu, rancak buat dagang. Kamis, kaya miskin sudah suratan. Ya. Jumat, jumpa sesaat di Masjid Al-Hidayah yang sedang dibangun. Amin. Itu bukan pakai riwayat, Pak. Pakai cok gali gacok aja itu. Alas? Jadi yang paling penting kita menjaga benar ini. Yang tersisa. Siapa tahu malam ini turunnya. Tapi tidak ada yang tahu. Kita pasti ingin dapat ya. Pertama, rinciannya menghidupkan malam dengan ibadah. Seperti sholat malam tahajud. Kemudian membaca Al-Quran, berzikir dan berdoa. Nah, bicara tentang menghidupkan malam dengan ibadah itu sudah merupakan kebiasaan kita. Ada kebiasaan yang sudah kita lakukan. Walaupun kita sudah sholat tarawih. Tarawih kita di sini berapa rakaat, Pak? Yang 11 alhamdulillah, yang 23 alhamdulillah. Yang tidak bagus tidak sholat tarawih ya. Alhamdulillah. Tapi jangan sampai kita tinggalkan pula itu tahajudnya. Sebagai ekspresi syukur, boleh kita tuliskan dalam sebuah syair. Bangun tidurku terus berdoa. Jangan mandi. Nah, itu ada lanjutannya juga, Pak. Bangun tidurku terus berdoa di kamar mandi. Jangan lama-lama. Sholat tahajud janganlah lupa 100 kali istighfarnya. Hafal, Bu? Nah, itu buktikan tuh.
Jangankan di bulan Ramadan, di luar Ramadan saja biasa kita lakukan. Karena itu momen istimewa sebagai ekspresi syukur kita kepada Allah. Sebelum tidur kan kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Ahya wa amut atau amut wa ahya. Bangun tidur. Masa langsung mandi sih? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Begitu. Ini kalau ada anak-anak boleh kita kasih syairnya tuh Pak. Bangun tidurku terus berdoa. Di kamar mandi jangan lama-lama. Sholat tahajud janganlah lupa. 100 kali. Ya, itu buat anak-anak tuh. Tinggal dipraktekin saja. Masya Allah. Allah sudah kasih janji di surat 17 ayatnya nomor 79. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa yab'atsaka rabbuka maqama mahmuda. Tambahkan olehmu di sepertiga malam akhir dengan salat tahajud, niscaya Allah akan meninggikan derajat. Maka Allah kasih kesempatan 3 hal sesuai hadis Nabi, yaitu Allah turun ke langit dunia mengabulkan 3 doa hambanya. Pertama, yang minta ampunan. Allah ampuni dosanya. Yang kedua, yang punya persoalan Allah akan berikan solusi untuknya. Dan yang ketiga, permohonan atau hajatnya Allah akan kabulkan. Sepanjang kita melakukannya istiqomah, insya Allah terjawab. Insya Allah terjawab. Ini ngomongin salat tahajud, alhamdulillah. Kemudian baca Al-Quran, ya. Alhamdulillah sudah hari yang ke-22, berarti sudah berapa juz Pak? Sudah khatam. Bikin target. Nah, ngomongin Quran ini, seorang sahabat Ibnu Abbas pernah mengungkapkan kalimatnya yang membuat kita berpikir. Yaitu beliau mengatakan, aku lebih senang membaca Al-Quran surat Al-Baqarah atau surat Ali Imran atau surat dan ayat yang mana saja dengan pemahaman yang baik dan benar, daripada membaca Al-Quran tergesa-gesa tetapi tidak paham. Itu kata seorang sahabat Ibnu Abbas. Beliau adalah keponakan Rasulullah yang didoakan menjadi ahli tafsir dan ahli hadis. Saya ulangi kalimatnya. Aku lebih senang membaca Al-Quran, surat Al-Baqarah atau surat Ali Imran atau surat dan ayat yang mana saja dengan pemahaman yang baik dan benar daripada membaca Al-Quran tergesa-gesa tetapi tidak paham. Bagaimana kalau itu ditanyakan kepada kita tentang baca Quran ini? Pilih khatam atau paham? Ini jebakan ya. Pilih khatam dan paham gitu ya Pak. Sebab kalau paham duluan 30 juz gimana pahamnya itu? Nanti kita nggak khatam-khatam. Sementara Rasulullah ketika Ramadan tiba, khususnya 10 malam terakhir itu bertadarus dengan malaikat Jibril. Imam Syafi'i mazhab kita itu di bulan Ramadan khatam sampai 60 kali, sehari 2 kali. Ya kita lumayan lah setahun sekali Ramadan. Kenapa kita khatamkan Quran? Jangan lagi tanya urusan pahalanya, tapi berkahnya. Allah sebutkan di Al-Quran pada surat Shad, surat yang ke-38 ayatnya nomor 29. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Kitab Al-Quran yang kami turunkan penuh berkah. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang mentadaburinya. Dialah orang-orang yang berpikir. Kalau pahalanya jangan ditanya lagi lah. Di luar Ramadan saja 1 huruf kali 10 kebaikan. Itu di luar Ramadan. Di bulan Ramadan tak terhingga. Sebagaimana keumuman dalil. Asyamu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu untukku, aku yang akan mengganjarnya. Artinya seluruh rangkaian amalan di bulan Ramadan ini dibalas Allah berlipat ganda. Masya Allah. Jadi yang belum sampai juz hari ini berarti mestinya juz berapa ini? Juz 23 ya. Kejar. Maksimalkan. Usahakan bisa khatam. Insya Allah kalau 1 hari 30 halaman mah khatam. Berarti
Selesai sholat 6 lembar, 6 lembar ya. Pada subuh, pada zuhur, pada asar, maghrib, isya, insya Allah khatam, insya Allah. Berzikir ini ada hubungannya dengan tahajud tadi. Dalilnya Quran surat Az-Zariyat, surat yang ke-51 ayatnya nomor 17-18. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Mereka itu sedikit sekali tidur pada waktu malam, jelang datang waktu fajar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah itu sangat suka kalau kita mohon ampun kepadanya. Jadi jangan biarkan waktu berlalu. Sahurnya diakhirkan, kita istighfar. Selesai sahur masih ada waktu, istighfar lagi sampai kumandang azan subuh. Masya Allah. Nanti zikir pagi jangan lupa baca lagi. Memang istighfar itu luar biasa. Kalau kita lihat di Al-Quran, Bapak Ibu sekalian, asbab istighfar itu membuka pintu keberkahan. Ayatnya Quran surat Nuh. Surat yang ke-71 ayatnya 10, 11, 12. A'udzu billahi samiil alimi minasyaitonir rajim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursili sama alaikum midrara wa yumditkum bi amwalin wa banin wa yaj'alakum jannatin wa yaj'alakum anhara. Berkata Nuh kepada umatnya, aku katakan pada kalian, mohonlah ampun kepada Allah Rabb yang Maha Pengampun. Niscaya akan diberikan 5 perkara yang dibutuhkan. Pertama adalah turunnya hujan. 2, tambahan harta. 3, anak keturunan. 4, kebun-kebun yang luas. 5, sungai-sungai yang mengalir. Jadi banyak istighfar itu luar biasa. Lidah kita mesti dibiasakan untuk banyak minta ampun kepada Allah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Masya Allah. Jadi kita mesti banyak-banyak mohon ampun kepada Allah SWT. Zikir terbesar nomor 1 adalah sholat yang gak tergantikan. Zikir terbesar kedua tilawah Al-Quran. Zikir ketiga yang berikutnya adalah minta ampun. Makanya selesai sholat kita kan istighfar kan. Astagfirullah wa atubu ilaih min jami'il ma'asi wa dzunub. Kemudian berdoa. Ini doa juga banyak nih. Kita baca dulu dalil yang satu ini. Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang menghidupkan Lailatul Qadar dengan iman dan berharap pahala atau ridha Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Sebelum masuk Ramadan, kita dapat itu kan? Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Siapa yang puasa di bulan Ramadan dengan landasan iman, mengharapkan keridhaan Allah, maka dosanya yang telah lalu akan diampuni. Dapat lagi yang kedua, man qoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Yang ketiga ini dia. Khusus kita menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan salat malam. Jadi idealnya memang kita sedikit tidur banyak minta ampun itu. Banyak-banyak kita lakukan. Boleh iktikafnya. Iktikafnya berapa hari, Pak? Jangan sampai malam berlalu begitu saja. Masya Allah. Di antaranya ini yang saya nukilkan. Walaupun doa sih apa saja. Sepanjang itu doa yang baik. Ya Allah, Engkau maha pemaaf. Engkau menyukai maaf. Maka maafkanlah aku. Hadis riwayat Tirmidzi. Ada yang bertanya, Ustadz kenapa tidak Allahumma firli? Bukankah kalau Allah maghfir itu langsung kita minta ampun? Dijelaskan kata afuwun ini menghapus artinya. Jadi kalau Allah sudah maafkan itu Allah menghapuskan semua dosa-dosa kita. Ini yang luar biasa. Jadi kata maaf itu dahsyat.
Pesan yang bisa kita petik adalah hendaknya kita jadi pemaaf. Jangan masuk bulan Ramadan, apalagi mau berakhir masih menyimpan dendam. Luar biasa memaafkan itu. Ini isyarat bagi kita semua, jangan menyimpan dendam. Memaafkan itu pahalanya luar biasa. Dalilnya disebutkan di Al-Quran pada surat Asyura, surat yang ke-42 ayat nomor 40. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah innahu la yuhibbu dzalimin. Balasan sebuah perbuatan buruk adalah perlakuan yang setimpal. Memang boleh kita membalas kezaliman seseorang, boleh, asal setimpal. Tapi bagaimana mengukur yang setimpal itu? Ketika membalas orang yang zalim kepada kita berujung dengan pelampiasan. Alias kata orang Betawi, ente jual, aneh borong katanya. Jadi kalau kita masih menyimpan dendam di bulan Ramadan, khawatir kita tidak sempurna untuk meraih takwa. Orang takwa itu wal afina aninas. Tujuan puasa agar kita jadi ahli takwa, kan begitu. Bapak Ibu sekalian, itu ada isyarat ketika kita berbuka puasa. Mohon maaf nih, orang Indonesia ini biasa kalau berbuka puasa itu makan dua. Satu kurma, dua gorengan. Benar nggak? Ada yang kurang kalau nggak ada yang dua itu. Nah itu kata Pak Yusuf ada syairnya itu Pak. Syairnya begini. Buka puasa makan kurma dan gorengan. Sambil duduk banyak zikiran. Bukankah kita sudah lama berteman? Kesalahanmu pasti kumaafkan. Izin saya intermezzo dikit ya Pak. Yang tidak membatalkan puasa itu dua. Ngopi dan ngeteh nggak batal. Ngeteh itu nggak batal. Iya, kapanpun. Sebab ngopi artinya ngobrolin perkara iman. Ngeteh ngebahas tentang hikmah. Iya, bagaimana mau batal? Tapi ketika berbuka puasa nggak salah minum kopi, Pak. Sebab kopi itu juga ada syairnya tuh. Memang nikmat secangkir kopi. Apalagi ada sepotong roti. Jangan kita saling membenci, mari sambung silaturahmi. Alhamdulillah. Bu, punya syair nggak Bu? Punya Bu? Ini kata maaf ini harus kita ambil hikmahnya ini. Benar, Allah tuh maha pemaaf. Kita harus jadi pemaaf juga. Kalau ibu-ibu syairnya beda apa? Kulihat langit warnanya biru. Ranting jatuh di atas batu. Sudah kumaafkan kesalahanmu. Jangan katakan tiada maaf bagiku. Hafal Bu? Baik. Jadi kita banyak-banyak berdoa. Nah, doa yang paling luar biasa itu adalah doa yang nggak bisa diganti, Pak. Doa sapu jagat sebenarnya. Saya ada tema kapan-kapan kita sampaikan doa terindah dari samudra doa, yaitu Al-Baqarah 201 itu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, itu rinciannya kapan-kapan lah ya. Pak Yusuf, goreng kentang, goreng singkong, undang lagi dong. Baik. Jadi banyaklah kita memohon pada Allah SWT supaya kita mendapatkan keutamaan ya. Kita membaca Quran surat Al-Baqarah 186. Itu isyarat. Betapa tidak Al-Baqarah 183 perintah untuk kita puasa. Diseru untuk orang beriman. 184 tata laksana bagaimana kita berpuasa dan rambu-rambunya. Termasuk kemudahan yang Allah berikan tuh bagi yang sakit dan dalam keadaan safar. 185 bicara tentang surat cinta Allah yaitu Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Itu suratnya itu. Inna anzalnahu fi lailatul qadar itu. 186 Allah perintahkan supaya kita berdoa. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'wata da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bila alahum yarsyudun. Jika ada di antara hambaku yang Muhammad bertanya kepadamu tentang aku, katakan aku dekat. Aku mengabulkan permohonan orang-orang yang meminta kepadaku, asalkan mereka memenuhi kewajibannya,
Yaitu dua perkara. Beriman kepada Allah dan memenuhi kewajiban perintah yang Allah telah berikan. Artinya menjauhi larangan. Mereka lah orang-orang yang senantiasa mendapatkan petunjuk. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, doa-doa kita di bulan Ramadan ini Allah kabulkan. Amin. Amin. Banyak doa kita mohonkan pada Allah. Baik untuk diri sendiri, baik untuk keluarga, untuk negeri kita Indonesia, dan juga untuk negeri kaum muslimin yang tadi kunutnya disebut kunut nazilah juga itu. Jadi supaya kita dihindarkan dari perkara yang buruk, saudara kita diselamatkan, dimenangkan perjuangan saudara kita di Palestina ya, Masya Allah. Itu doanya bagus tuh Pak. Dawamkan aja terus. Karena ternyata Israel belum berhenti membombardir saudara kita di Palestina, di Gaza khususnya. Kita lanjut. Keutamaan Lailatul Qadar dalam kehidupan sehari-hari. Jadi Pak, malam kemuliaan itu juga malam penurunan takdir. Banyak hal yang tidak terduga, kita tidak mengerti apa yang akan Allah berikan pada kita, maka pesan ini kita bawa di luar Ramadan. Keutamaan Lailatul Qadar dalam kehidupan sehari-hari, yaitu pentingnya kita melakukan introspeksi diri. Lailatul Qadar mengingatkan kita untuk selalu memperbaiki diri dan mendekatkan diri kepada Allah agar hidup kita penuh dengan keberkahan. Nah, memang isyarat itu ditunjukkan pada kita. Pertama, kita minta ampun kepada Allah. Yang kedua, menguatkan takwa. Menguatkan takwa. Orang takwa itu bahagia di dunia, di akhirat pasti masuk surga. Jadi kalau kita bisa meraih takwa itu pasti bahagia. Disebutkan di ayat yang tidak asing lagi, Quran surat At-Tolak ya, surat yang ke-65 ayat 2 dan 3 itu, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan kepadanya jalan keluar atau solusi, bahkan diberi rizki lewat arah yang tak disangka-sangka. Saya tuliskan dalam sebuah ungkapan syair. Orang takwa itu tidak akan pernah menjerit karena pertolongan datang selalu walaupun last minute. Orang mengatakan hidupnya sulit, terlilit, terhimpit, sakit, bak terperosok ke dalam parit, dia bisa bangkit. Nah, itulah kira-kira. Di akhirat, Masya Allah, balasan terindah. Tilkal jannatul lati nurithu min ibadina man kana taqiyya. Dan surga itu hanya kami wariskan bagi orang-orang yang selalu bertakwa. Quran surat Maryam, surat 19 ayat nomor 63. Ibu-ibu ada yang punya nama Maryam enggak di sini? Ada Bu Maryam di sini? Kalau ada yang punya nama Maryam, Bu, kasih kabar gembira pada beliau. Ibu calon ahli surga. Namanya Maryam. Terus yang lahirnya 1963 ada di antara bapak-bapak di sini? Lahirnya 1963 ada? Kalau ketemu dengan saudara kita yang lahirnya 1963, katakan pada dia, antum calon ahli surga. Asalkan bertakwa. Jadi siapapun namanya, kapanpun lahirnya, kalau takwa pasti masuk surga. Masya Allah. Kemudian setelah kita introspeksi agar hidup kita lebih berkah dengan amalan-amalan tertentu ya Pak. Ini temanya tersendiri nih mestinya ngomongin berkah. Tapi saya cuplik lah supaya kita bersemangat itu. Jadi istighfar kita tidak sia-sia. Takwa kita bermanfaat dunia akhirat. Doa kita Allah kabulkan. Dan yang tidak kalah penting adalah bagaimana kita membuktikan kecintaan kita kepada saudara kita lewat pintu silaturahmi. Silaturahmi itu kan berkah ya. Man ahaba yusatulahu fi rizkihi wa yunsa'alahu fi athari falyasil rahimahu. Siapa orangnya ingin diluaskan rizkinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah ia menyambung silaturahmi. Kenapa silaturahmi luar biasa? Karena potensinya kita mendapatkan banyak kebaikan. Bisa saling mengingatkan dalam kebenaran dan kesabaran. Saya tulis dalam sebuah syair. Komunikasi lewat udara, walau dengan media WA. Bersahabatlah lillahi ta'ala agar kelak kita bersama di surga. Hafal Pak?
Itu silaturahmi itu, Masya Allah. Balas. Kemudian yang berikutnya adalah menghargai waktu. Kita perlu menyadari bahwa waktu yang diberikan oleh Allah adalah anugerah yang sangat berharga. Dan kita harus memanfaatkannya dengan baik, terutama di bulan Ramadan dan di malam-malam terakhir yang penuh dengan keberkahan ini. Jangan biarkan berlalu, Pak. Tinggal 7 hari. Ada nggak jaminan kita jumpa dengan Ramadan tahun depan, Pak? Maka saya tuliskan kalimat ini. Andaikan ini Ramadan yang terakhir. Sebelumnya, dengan kata andaikan itu, kita berpikir, sebenarnya boleh nggak ngomong andaikan itu? Boleh nggak, Pak? Ini perlu saya sampaikan ini. Supaya kita tidak gampang berandai-andai. Boleh nggak? Boleh nggak, Pak, ngomong andaikan? Ada yang dibolehkan, ada yang tidak. Saya sematkan di kesempatan kali ini ya. Andaikan yang tidak diperbolehkan, pertama, ketika seseorang memprotes syariat. Bagaimana memprotes syariat itu? Jelas perintahnya, jelas larangan Allah itu. Ketika Rasul mengatakan, wala tashrabana khamran fa innahu ra'sun kula fahisyah. Jangan kau minum minuman keras karena itu yang menyebabkan timbulnya perbuatan keji. Seseorang mengatakan apa? Itu kalau sebotol. Kalau cuma seseloki, Pak, lebih sehat katanya. Itu namanya memprotes syariat. Seandainya atau andaikan boleh minum hanya seseloki, aku lebih sehat. Pernah kan, Pak, ke Pasar Lama, Pasar Anyar itu? Di sana banyak macam-macam kuliner, Pak. Termasuk minum darah ular kobra. Syariatnya jelas larangan makan yang halal saja kan? Quran surat Al-Baqarah surat yang kedua 168, ya ayyuhannasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wala tatabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Ini kalau sudah dicampur sesuatu sehat. Makan jenis binatang ini kalau ukuran sekian lebih sehat. Itu namanya protes syariat. Andaikan yang nggak boleh di situ. Andaikan ini diperbolehkan, udah jelas larangannya. Alas, andaikan yang kedua adalah yaitu larangan seandainya berujung dengan penyesalan. Udah terjadi. Jangan katakan seandainya. Ibu-ibu jangan seandainya dengan kalimat yang berlebihan ya. Jangan. Contohnya apa ini? Penyesalannya muncul. Seandainya aku tahu siapa dirimu. Pasti ku takkan mau waktu kau lamar dulu. Janjimu palsu di bawah pohon jambu. Ternyata engkau selingkuh dengan kawanku. Jangan katakan seperti itu. Bapak-bapak nikah sudah 25 tahun, 40 tahun masih mengatakan seandainya aku tidak menikah denganmu. Ya salah. Jangan, Pak. Alhamdulillah. Itu nggak boleh bilang begitu. Kemudian seandainya berujung penyesalan, kenapa? Protes dengan takdir. Protes kan protes syariat, sekarang protes dengan takdir. Sakit contohnya, Pak. Seandainya aku tidak sakit, maka aku bisa melakukan banyak hal. Sudah sakit, berarti nggak ridho dengan ketentuan Allah. Padahal Nabi mengatakan sakit itu suatu ketika menjadi penghapus dosa. Ma yusibul muslima min nasobin wala wasobin wala hammin wala husnin wala adza wala ghamin hatta syaukati yusyakuha illa kafara biha min khotoyahu. Tidaklah satu musibah ditimpakan pada diri setiap muslim, penderitaan, sakit, kesedihan, gangguan gundah hati, bahkan sekalipun duri yang menusuknya, kecuali menjadi penghapus dari dosa-dosa dan kesalahan-kesalahannya. Jadi ternyata sakit itu ada hikmahnya, Pak. Penghapus dosa kalau dia sabar menerima ketentuan Allah itu. Tidak ada orang yang sehat selalu. Suatu ketika terkena dengan sunatullah. Izinkan saya bertanya Bapak Ibu, pilih mana? Sehat dosa bertambah atau sakit dosa diampuni?
Sehat dosa bertambah karena nggak sabar kan? 2, sakit dosa diampuni. Berarti ahli ibadah itu Pak, ya kan? Iya serius nih. Kenapa saya katakan sehat tidak sabar? Sebab habis waktunya untuk hal yang tidak bermanfaat. Kan sabar dalam 3 hal, sabar dalam taat, ya kan? Sabar menjauhi maksiat. Sabar menjauhi maksiat itu juga luar biasa. Sabar di dalam menerima ketentuan Allah. Dulu ketika susah hidupnya, ibadahnya fokus. Tapi ketika meningkat bisnisnya, urusannya lancar, mulai menjauh dari Allah. Ada nggak? Nah itu manusia lupa. Jadi pilih mana Pak? Sehat dosa bertambah atau sakit dosa diampuni? Maunya sehat dosa diampuni ya. Tapi kelihatan dari sini orang-orang yang kena asam urat ini. Duduknya sudah mulai kurang nyaman gitu ya. Berarti kita closing aja ya. Kita closing ya. Belum selesai ini Pak. Sampai jam 9 nih kayaknya. Sampai waktu syuruk lah. Nah, tayyib. Itu yang tidak dibolehkan. Sekarang seandainya dibolehkan. Yaitu seandainya dengan ucapan niat baik. Seandainya Allah berikan padaku rizki, aku akan berbagi. Boleh. Boleh banget itu. Masya Allah. Jadi angan-angannya baik. Baru ucapan niat dia ada di hati, sudah dapat pahala itu. Innamal a'malu binniyat. Kalau niat baik Pak langsung dapat pahala Pak. Beda dengan niat buruk. Punya niat buruk tapi tidak dieksekusi belum kena dosa. Seandainya yang boleh adalah seandainya dalam bentuk perkataan yang jadi motivasi. Contohnya ucapan sahabat Umar bin Khattab. Ketika beliau mengatakan, "Lau annakum tatawakkaluna haqqa tawakkulihi la ruziktum kama yurzaku thair tahdu khimasan wa taruhu bitonan." Seandainya engkau sungguh-sungguh bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan kebutuhanmu sebagaimana burung yang pagi hari keluar dari sarangnya dalam keadaan perutnya kosong, sore hari pulang ke sarangnya dalam keadaan sudah kenyang terisi. Itu boleh Pak, seandainya jadi motivasi. Boleh. Pokoknya takilah ya ja'alahu makhroja itu kan. Masya Allah. Kemudian yang ketiga, seandainya yang dimaksud untuk muhasabah. Jadi ini untuk muhasabah nih Pak. Kan kita nggak pernah tahu apa yang terjadi esok pagi. Iya kan? Ada jaminan tahun depan kita masih jumpa dengan Ramadan. Maka kalau ini kita jadikan motivasi, ya, jika kita tahu bahwa ini adalah Ramadan terakhir bagi kita, kita akan memanfaatkannya lebih dari apa yang sudah kita lakukan. Jujur Pak, hari pertama sampai hari ini, sampai kemarin lah ya, ada nggak kekurangan yang terjadi pada kita? Ya kan? Nah itu, jadi yang di depan kita manfaatkan sebaik-baik. Sebagai introspeksi. Boleh. Serius nih. Nah, jika kita tahu bahwa hari ini adalah Ramadan terakhir bagi kita, atau tahun ini Ramadan terakhir bagi kita akan memanfaatkannya lebih dari apa yang kita lakukan sekarang. Disebutkan orang yang cerdas, orang yang smart adalah orang yang memanfaatkan bulan Ramadan untuk bertaubat dan berusaha mendekatkan diri kepada Allah seolah-olah ini adalah Ramadan terakhir baginya. Coba bayangin Pak kalau ini yang terakhir. Pasti kita akan bersungguh-sungguh. Iya. Ya mudah-mudahan kita masih jumpa Ramadan tahun depan ya Pak. Amin. Doanya apa doanya? Pendek doanya Pak. Allahumma balighna Ramadan. Itu para salaf berdoa dengan itu. Allahumma balighna Ramadan. Ya Allah sampaikan kami dengan Ramadan di tahun-tahun yang akan datang. Jadi nggak usah nunggu bulan Rajab berdoa itu Pak. Berdoa saja Allahumma balighna Ramadan. Boleh. Doa itu kan kesempatan emas bagi kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala. Nanti di bulan Rajab diingatin lagi itu. Kenapa Rajab? Karena Rajab itu bulan haram. Bulan suci. Amalannya nilainya tinggi Pak. Menyempal jauh ya. 3 bulan berturut-turut. Satunya bulan Rajab. Zulqa'dah.
Nanti Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. 3 bulan berturut-turut ini pahala luar biasa. Menyempal jauh, kemudian bulan Rajab, 4 bulan haram. Disebutkan di hadis Nabi, disebutkan di Al-Quran juga. Surat At-Taubah, surat 9 ayatnya nomor 36 itu. Apa yang bisa kita simpulkan di kajian hari ini, Pak? Bersungguh-sungguh. Ya, saya sudah dapat isyarat nih. Mau masuk waktu syuruk soalnya ya. Kesimpulan, keberkahan Lailatul Qadar adalah malam yang penuh dengan rahmat, ampunan, keberkahan, dan kesempatan untuk mendapatkan pahala yang sangat besar. Ini adalah malam yang lebih baik dari 1000 bulan dan merupakan waktu yang penuh dengan kedamaian, pengampunan dosa, dan penurunan takdir. Oleh karena itu sangat dianjurkan bagi umat Islam untuk meningkatkan ibadah, berdoa, dan memohon ampunan kepada Allah agar bisa meraih keberkahan yang sangat besar dari Lailatul Qadar. Saya ingin menambahkan tentang keberkahan. Berkah yang paling utama itu 3. Yaitu berkah ziyaratul khair fil akidah. Berkah dengan akidahnya makin kuat. Makin yakin kepada Allah. Ini nomor 1. Tidak boleh tergoyahkan. Jadi berkah terbesar itu adalah akidah yang lurus, akidah yang kuat, hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, berkah ziyaratul khair fil ibadah, makin istiqomah. Nah, maka perhatikan Bapak Ibu sekalian, orang yang meraih Lailatul Qadar kelihatan nanti pasca Ramadan. Apa yang terjadi? Ibadahnya makin meningkat. Ibadahnya makin semangat. Betul ungkapan Syekh Muhammad Abduh itu. Wali kulli ibadatin minal ibadati sahihah atharun fi takwini akhlaqi qaimi biha. Setiap ibadah yang dilakukan dengan baik dan benar niscaya akan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap moral atau akhlak seseorang. Jadi berkah yang kedua adalah ibadahnya istiqomah. Yang ketiga, ziyaratul khair fil akhlak. Akhlak vertikal kepada Allah, penghambaan dirinya, dan akhlak horizontal kepada makhluk, kepada manusia. Perhatikan saja bulan bin bulan, bukan untuk menjustifikasi, bukan. Mudah-mudahan ini mendorong kita. Kalau usia Ramadan, Pak, ibadahnya makin meningkat, makin santun ya, makin dermawan, makin tawadu, makin rendah hati. Nah, itu tanda dia mendapat keberkahan Lailatul Qadar. Semoga kita termasuk di dalamnya, amin. Jadi pasca Ramadan Pak meningkat semuanya itu, masya Allah. Itu ya berkah besar. Jadi malam yang tersisa kita manfaatkan sebaik-baiknya, bisa dengan kajian, bisa dengan tilawah Al-Quran, sedikit tidur banyak minta ampun lah. Banyak mohon ampun kepada Allah SWT, karena memang kita perlu mengisi hari-hari kita dengan banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf nih ketika kita ditanya kira-kira Pak, kira-kira dosa kita ini sedikit, sedang atau banyak? Coba yang tunjuk tangan sedikit, ada nggak? Kepedean ya. Nah, tapi kalau kita merasa banyak dosa, sekarang kita lembur nih. Pak Ketua DKM yang mana? Pak Ketua DKM. Oh lagi umroh. Wakilnya? Kata Pak Imam tadi yang kata Pak Imam ada syair Pak tentang taubat Pak. Kata Pak Imam ada syair. Yang Imam tadi? Kata beliau. Nama apa? Kata Pak Abdullah syair taubat begini. Hidup di dunia sangatlah singkat. Jangan sampai kita terlambat. Sekarang waktunya untuk bertaubat. Jangan tunggu hingga sekarat. Kiamat tuh kapan? Kita tak tahu ya kan? Sekarat yang paling dekat. Nah, kalau kita dapat surat cinta dari Allah yang satu ini, benar-benar kita miliki, kita orang yang benar-benar sukses. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Faman zuziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz
wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Quran surat Ali Imran surat yang ketiga ayat di nomor 185. Setiap jiwa pasti merasakan datangnya kematian, maka disempurnakanlah balasan untuknya. Jika dipastikan masuk ke dalam surga, bebas dari neraka, itulah kemenangannya sesungguhnya. Dunia hanyalah tipu daya yang melalaikan. Nah, itu kan menginspirasi kita untuk ibadahnya lebih bersemangat. Jadi kalau urusan dunia, jangan terlalu risau. Tapi kita fokuskan 10 malam ini. Banyak-banyak kita munajat pada Allah SWT. Ini malam yang menentukan, Pak. Doa kita kan husnul khotimah. Walaupun kemarin kita ada yang terlewatkan amalan-amalan, sekarang yang tersisa kita manfaatkan sebaik-baiknya. Demikian Bapak Ibu sekalian ya. Oleh karena itu kita bersemangat. Saya tuliskan penutup pesan ini. Semoga mendorong kita lebih sungguh-sungguh lagi ya. Ya Rabb, ya Tuhan kami, hanya kepadamu kami memohon, terimalah puasa kami dan semua amalia kami di bulan Ramadan ini. Masukkanlah kami di antara hamba-Mu yang meraih Lailatul Qadar. Amin. Takdirnya menjadi lebih baik, Pak. Karena kita nggak pernah tahu takdir esok pagi, kita nggak tahu. Jadi potensinya ada, Allah berikan kepada kita kebaikan. Walaupun orang mengatakan sudah dicatat takdirnya. Siapa yang tahu esok pagi? Nggak ada yang tahu. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Dan tidaklah ada seorang pun yang tahu dengan pasti apa yang akan dia lakukan esok pagi. Tak pula ada seorang pun yang tahu di bumi mana dia akan mati. Jadi kita fokus. Serta jadikanlah kami insan yang bertakwa. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya Rabb, sampaikan pula kami dengan Ramadan pada tahun yang mendatang. Tahun yang akan datang. Allahumma balighna Ramadan. Allahumma a'lam bishawab. Kata orang seberang, Pak, jika pisau lukai jari, banyak obat penghilang nyeri. Namun jika lidah lukai hati, hendak kemana obat dicari. Sampai jumpa di lain hari nanti. Demikian Pak Ustaz, barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.